Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? Fine, great, fantastic. Kembali lagi bersama Ustadz Riki ya. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 7, yaitu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 7. Sahabat-sahabat Nabi adalah mereka yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangan dan meninggal dalam keadaan muslim. Sahabat-sahabat Nabi berperan amat penting, yaitu sebagai jembatan menyampaikan hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW hingga sampai ke kita. Tahukah kamu siapa saja sahabat-sahabat Nabi itu? Untuk mengetahuinya, marilah kita dengarkan cerita berikut ini. Kisah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Pada waktu kecil Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama Abu Bakar merupakan pemberian Nabi Muhammad SAW. Dinamai Abu Bakar karena dia adalah ayah dari seorang gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah. Dalam bahasa Arab, ayah adalah abun dan gadis adalah bikr. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi. Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang sabar, jujur, dan amanah. Dengan sifat-sifat yang mulia itu, Abu Bakar disenangi oleh masyarakat Mekah. Abu Bakar menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW sejak remaja. Abu Bakar tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak pernah melakukan perbuatan menyimpang, termasuk menyembah berhala. Abu Bakar telah mengharamkan minuman keras bagi dirinya sejak usia remaja. Setelah dewasa, Abu Bakar mencari nafkah dengan cara berdagang. Sebagai pedagang, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur dan sangat dermawan. Abu Bakar masuk Islam pada saat pertama Islam didakwahkan. Tidak sulit bagi Abu Bakar meyakini ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, karena sejak remaja ia sudah mengetahui keagungan Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menumpahkan seluruh perhatian untuk mengembangkan Islam. Abu Bakar merupakan sahabat yang paling banyak memberikan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Abu Bakar merupakan orang yang disegani di kalangan bangsawan Arab. Karena Abu Bakar memeluk Islam, maka banyak orang Quraisy yang masuk Islam. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW tak hanya diikat dengan persaudaraan seiman, tetapi juga karena salah seorang putri Abu Bakar, Aisyah, menjadi istri Rasulullah SAW. Abu Bakar mendapatkan gelar Asy-Syiddiq. Gelar Asy-Syiddiq diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Abu Bakar mendapat gelar Asy-Syiddiq karena Abu Bakar selalu membenarkan Rasulullah SAW dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Saat sebagian besar kaum Quraisy tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar justru mempercayainya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberi Abu Bakar gelar Asy-Syiddiq. Asy-Syiddiq berarti membenarkan. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi khalifah pertama sebagai pengganti Rasulullah SAW.
Beberapa hal yang dilakukan Abu Bakar pada masa kekhalifahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Setelah kematian Rasulullah SAW, orang-orang munafik merasa tidak ada lagi yang mereka takuti. Mereka mulai meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak yang murtad keluar dari agama Islam. Mereka mulai meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, dan tidak menunaikan haji. Ada juga beberapa orang yang mengaku sebagai nabi pengganti Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Musailamah al-Kazab dan Tulaihah bin Khuwailid. Abu Bakar kemudian memerangi kaum yang murtad dan para nabi palsu tersebut. Memerangi orang yang tidak membayar zakat. Abu Bakar merasa khawatir ketika melihat umat Islam mulai enggan melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mereka enggan membayar zakat. Dalam salah satu ceramahnya, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat, yang dahulunya ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka keluarkan, meskipun mereka berperang dengan dibantu oleh pepohonan, tanah liat, manusia, dan jin." Apa yang dilakukan Abu Bakar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dia tidak ingin melihat ada orang yang bergelimang harta sementara di sampingnya ada orang miskin yang kekurangan. Ini bukan berarti tidak boleh ada orang kaya, tetapi Abu Bakar ingin ada kesejahteraan pada masyarakatnya, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika masih hidup. Memperluas wilayah Islam. Abu Bakar mempersiapkan pasukannya untuk memperluas wilayah Islam. Tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar berhasil menaklukkan beberapa daerah, antara lain Syria, beberapa wilayah Persia, Daumatul Jandal atau Suria, dan kerajaan Hirah di Irak. Abu Bakar Asy-Syiddiq meninggal pada usia 62 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Jenazahnya dikuburkan di samping makam Rasulullah SAW. Nah, itulah tadi kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dengan cerita beliau, mudah-mudahan itu menambahkan cinta kita kepada Islam dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk tugas selanjutnya, kita semuanya silahkan baca kisah Umar bin Khattab untuk pembelajaran selanjutnya di halaman 85 pada pelajaran 7. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita lafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.